Salah satu sahabat Bosman, pemilik podcast kenamaan yang sering berdiskusi politik, mengundang diskusi yang akan dipodcastingkan acara tersebut, dan dia pun menyiapkan pertanyaan untuk saya. Pertanyaan kali ini sengaja menyerang, itu pesannya. Kalau Bosman itu harus kontroversi. Kalau yang lain kan pada jaim, pada jaga image. Bosman nggak jaga image, gaspol selama ada data. Bukan begitu, dia berkomentar. Saya hanya mengangguk dan dia melanjutkan. Jadi karena harus kontroversi, pertanyaannya harus tajam dan menekan. Bukan kayak yang ditanya ala-ala debat capres, yang capres atau cawapresnya takut dipelonco sama panelis. Jadi yang bertanya panelisnya hanya dari kalangan akademisi yang gelar sekolahnya bererot-rerot, bukan mereka yang di jalanan jagonya, yang street smart model Rocky Gerung. Yang tanya di debat capres panelisnya hanya book smart. Jadi ya agak garing sih. Kalau street smart panelisnya, pertanyaan pasti sangat tajam, seakan menelanjangi dan mempelonco. Mereka bahkan bisa membuat tersinggung kalau pendengarnya hatinya lemah atau telinganya tipis. Dia kemudian bertanya, "Oke mas, Gibran itu ban serep Prabowo atau jabatan ketiga Jokowi?" Duar, dalam hati ada ledakan besar mendengar pernyataan tersebut. Wes ini nih, kalau ada yang nanya begini pagi-pagi, mumet ndasku. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan jawaban si Sontoloyo ini, kita menginformasikan sebuah usaha kecil yang sedang Bosman garap di sekitar Kali Progo di Sleman, Yogyakarta. Dimana kalau nanti para sobat liburan sekolah di tahun 2024 di bulan Mei sampai Agustus, atau liburan lebaran di tahun 2024 yang insya Allah kita akan rayakan di sekitar tanggal 10 April 2024, coba untuk tinggal sebentar di kampung di Desa Keliran, di mana tempat tersebut kami sedang bangun beberapa villa seperti dalam video ini. Oke sahabat, jadi apa jawaban Bosman ketika ditanya apakah Gibran ban serep Prabowo atau perpanjangan jabatan Jokowi? Ini jawabannya adalah, chemistry-nya agak berbeda sebenarnya, namun karena kepentingan mereka jadi bergabung. Sifat natural alami keduanya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu berbeda jauh. Namun sekali lagi, karena kepentingan maka keduanya bergabung. Jadi pasti agenda politiknya adalah bagi-bagi wilayah kerja atau bagi-bagi kekuasaan, dan hal itu wajar, biasa saja, itulah politik, sharing power. Pak Jokowi itu masih punya agenda yaitu IKN, sedangkan Pak Prabowo punya mimpi Indonesia menjadi negara berkekuatan militer yang ditakuti di kawasan. Jadi jawabannya adalah Gibran perpanjangan ketiga Pak Jokowi untuk IKN dan pekerjaan rumah beliau yang tertunda. Oke, pertanyaan berikutnya. Sudah siapkah Indonesia dipimpin oleh orang keturunan Arab? Ini memang pertanyaan berat, namun jujur ini pertanyaan yang hanya di hati banyak orang. Saya pun bertanya balik, kok lu main Sahara sih? Namun saya paham arah pertanyaannya, yang kemudian Bosman pun menjawab. Manusia itu bukan keturunan siapa, tapi apa manfaat yang diberikan kepada negara, terutama Indonesia. Dunia itu saat ini sudah berubah. Kita ke Fujimori misalnya, adalah tokoh minoritas pertama yang menjadi pemimpin mayoritas di sebuah negara. Fujimori keturunan Jepang, menjadi presiden Peru di tahun 1990 hingga tahun 2000. Kemudian ada Obama, 8 tahun memimpin Amerika. Dia minoritas dari kalangan kulit hitam. Kemudian ada Rishi Sunak yang saat ini menjabat Perdana Menteri Inggris. Dan yang disebut tadi adalah mereka semua kaum minoritas, keturunan generasi ketiga yang sudah menetap di sebuah wilayah keluarganya. Bahkan mereka bisa dikatakan lebih Inggris dari Inggris atau lebih Peru dari orang Peru. Jadi ras bukan isu, namun prestasi dan ke-NKRI-an lah ukurannya. Dia pun menggali lebih dalam. Tapi kultur Indonesia itu kan ketokohan, bukan dari prestasi. Benar, kultur Indonesia itu feodal. Keturunan siapa itu sangat penting. Wes, kalau kayak gini dialog jadi mengenceng nih. Oke, kita lanjut. Saya pun menjawab, Jokowi bukan siapa-siapa kan tadinya. Dibungkus citra PDIP, dibungkus citra Soekarno, bapak bangsa yang diklaim PDIP seakan satu-satunya orang paling berjasa untuk mendirikan negara ini adalah Soekarno. Citra itu berhasil dibangun. Jokowi dinaungi citra feodal Soekarnoisme waktu naik dulu selama 5 kali jabatan politiknya.
Kemudian sekali lagi sahabat saya ini menekan lebih dalam. Yang saya jawab, benar, itulah ciri khas bangsa Indonesia. Jokowi harus berterima kasih untuk itu. Oke, kita kembali ke Gibran. Kita sangat setuju kalau Gibran itu efek Jokowi, bukan efek PDIP. Sewaktu menjabat wali kota Solo, ada efek keduanya, efek Jokowi dan efek PDIP, atau percampuran citra keduanya, Soekarno PDIP dan Jokowi. Kalau dalam hal cawapres, citra Gibran adalah anak Jokowi, anak dari orang yang sederhana. Bener deh, ini memang budaya Indonesia. Anak siapa itu lebih menentukan. Turunan bangsawan keraton misalnya, keturunan Wali Songo, anak kiai, anak pejabat anu, anak presiden, lebih dihargai label itu ketimbang gelar profesor, insinyur, dapat award Nobel sekalipun. Kalau bibit atas bawah itu lebih menentukan, mah sulit untuk Anies jadi pemenang. Bukan karena keturunan Arabnya, namun anak siapanya yang dia kalah. Karena itu tim SES 01 berusaha membangun citra Anies cucu pahlawan, anak orang baik, dan prestasi itu yang dijual. Demikian juga tim SES Prabowo, anak siapa, Prabowo itu dari keluarga siapa, dan terus digaungkan. Apalagi Gibran. Dan yang paling hening dan paling sepi ya Ganjar dan Pak Mahfud. Terlalu sederhana dongeng latar belakangnya, gak dimainkan. Mereka berdua jadi terlihat wagu, jadi kikuk lah gitu. Oke, baiklah sahabat. Info lebih lanjut ada di podcast yang gak tahu berani gak tuh sahabat saya tayangkan atau tidak. Peace.